Dan beliau sering berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tak pernah puasa. Aku tak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Langsung saja teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas mengenai bulan Sya'ban. Nah, tak terasa alhamdulillahirabbil alamin sudah masuk pada bulan Sya'ban. Saat ini tanggal 11 Februari atau 11 Februari itu berdasarkan kalender Hijriah saat ini adalah 12 Sya'ban. Terasa sebentar lagi, Masya Allah ya, sebentar lagi, setengah bulan lagi, insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka hari ini kita akan membahas sedikit tentang Sya'ban atau nifsu Sya'ban atau pertengahan di bulan Sya'ban ya. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Seperti yang teman-teman tahu, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang datangnya setelah bulan Rajab kemarin. Bulan kemarin adalah bulan Rajab. Saat ini Sya'ban, setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan. Bulan yang terletak pada bulan ke-8 pada kalender Hijriah. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi momentum untuk persiapan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan persiapan untuk menuju ke bulan suci Ramadan. Jadi orang-orang biasanya ini udah mulai siap-siap nih untuk menyambut bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Wa syahru Sya'ban, syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa syahru Ramadan, syahru ummati. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi Rasul bersabda, bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi maksudnya apa? Bulan Sya'ban itu memiliki keistimewaan yang khusus ya, keistimewaan tersendiri. Disebut oleh Rasulullah ini bulanku, bulannya Rasulullah SAW. Bulan di mana kita bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan di mana tempat kita berlatih dengan berbagai macam ibadah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, masalahnya seringkali bulan Sya'ban ini sering dilupakan atau manusia pada lalai untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia, amal-amal manusia itu diangkat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban banyak diremehkan, banyak dilalaikan, banyak dilupakan. Padahal banyak orang tak tahu bahwa bulan ini adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang karena letaknya di antara Rajab dan di antara bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal. Karenanya aku ingin amalanku diangkat pada saat aku dalam keadaan berpuasa. Kalau setiap Senin Kamis amalan kita diangkat juga, tapi akumulatif kumpulan dari seluruh amal itu di bulan Sya'ban. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, oleh karena itu aku ingin amalanku diangkat di hadapan Allah pada saat aku dalam keadaan berpuasa. Maka setelah kita tahu bahwa Sya'ban ini bulan persiapan menuju bulan Ramadan, bulan di mana amal-amal kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akumulatif ibadah-ibadah kita. Karena kalau Senin dan Kamis juga diangkat di hadapan Allah. Tapi kalau kumpulan seluruh amal-amal ibadah kita diangkatnya di bulan Sya'ban, maka Rasul sangat senang ketika diangkat amalan pahala, amalan-amalan solih beliau itu pada saat beliau dalam keadaan puasa. Oleh karena itu, hari ini kita bahas, maka apa amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban? Ya, pastinya memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah rinciannya seperti apa? Pertama, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Sya'ban termasuk sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW sering puasa hingga kami berkata beliau tak pernah berbuka. Maksudnya puasanya banyak. Dan beliau sering berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tak pernah puasa. Aku tak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan.
dan aku tak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Kata Siti Aisyah, aku tak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu puasanya sangat banyak. Maka di sini berdasarkan hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau katakan apa tadi? Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Apa alasannya? Pernah seorang sahabat bertanya, namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku tak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban." Maksudnya, "Ya Rasulullah, aku lihat kamu banyak sekali puasa di bulan Sya'ban." Apa kata Nabi? Tadi ya yang sudah diucapkan ya, Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dia jatuh di antara Rajab dan di antara bulan suci Ramadan. Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal perbuatan secara umum yang dilakukan selama setahun. Jadi amal-amal kita selama setahun itu diangkat di hadapan Allah di bulan Sya'ban, di suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat ketika aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amal kita selama 1 tahun itu diangkatnya di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW juga menyambung ya puasa Sya'bannya kemudian dengan Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah, bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Nah, jadi salah satu ibadah yang bisa kita lakukan, yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa dengan alasan karena amal-amal kita diangkat selama setahun, diangkat di hadapan Allah SWT di bulan Sya'ban. Nah, teman-teman semua, puasa sendiri itu memiliki banyak sekali pelajaran untuk kita ya teman-teman semua. Ada beberapa pelajaran dari puasa yang kita lakukan. Pertama, teman-teman berpuasa di bulan Sya'ban ini sebenarnya adalah bentuk teman-teman mempersiapkan fisiknya teman-teman untuk menyambut Ramadan. Nggak tiba-tiba langsung puasa 30 hari, tapi ada latihan dulu. Kita membiasakan tubuh kita ini berpuasa dulu ya, sehingga kita jadi lebih siap ketika menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Tapi tentu bagi teman-teman yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid di tengah bulan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, tentu tidak berat ketika menjalani puasa Ramadan. Tapi kalau nggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba puasa Ramadan, maka akan berat. Perlu latihan. Oleh karena itu, hikmah dari puasa di bulan Sya'ban itu adalah persiapan fisik kita untuk bersiap-siap terbiasa di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa, teman-teman merasa nggak kalau teman-teman dalam kondisi puasa, itu biasanya teman-teman akan cenderung sholatnya lebih khusyuk, ya kan? Cenderung teman-teman nggak mau terlibat dalam urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Cenderung teman-teman menghindari diri dari perbuatan-perbuatan dosa, menghindari diri dari ghibah, menghindari diri dari marah-marah, ya kan? Maka pelajaran puasa yang teman-teman lakukan di bulan Sya'ban itu adalah dalam rangka mensucikan jiwa dan mendekatkan diri teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Puasa itu ibadah yang luar biasa istimewa. Kenapa? Puasa itu rahasia. Kalau ibadah lain terlihat oleh orang lain, tapi puasa enggak. Puasa rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya itu pahala yang luar biasa ya, yang tiada batas. Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang membalasnya. Artinya puasa ini sir ya, puasa ini rahasia. Tidak ada orang tahu sebenarnya kalau puasa-puasa sunnah. Sehingga saking rahasianya amal solih ini, dan di dalamnya ketika teman-teman puasa, teman-teman sekaligus berarti teman-teman berpuasa dari maksiat, puasa mata, puasa lisan, dan lain-lain. Dan di dalamnya ada sabar yang luar biasa, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk menjalankan ketaatan gitu kan. Maka puasa ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi dikatakan puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya.
Begitu ya teman-teman semua. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan amalan-amalan soleh? Tentu saja memperbanyak membaca Al-Quran atau memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Uma pernah bilang di pertemuan sebelumnya minimal lah satu hari itu minimal 1,5 jam itu udah paling sedikit ya waktu setiap hari bersama dengan Al-Quran itu minimal. Nah bulan Sya'ban itu terkenal atau dijuluki dengan Syahrul Qura. Syahrul Qura. Bulannya para pembaca Quran. Kalau bulan Ramadan, Syahrul Tilawah, Syahrul Quran, ya kan? Atau Syahrul Rahmah, atau Syahrul Jud, bulan kedermawanan, atau Syahrullah, bulan Allah. Tapi kalau Sya'ban itu punya julukan namanya Syahrul Qura atau bulannya para pembaca Al-Quran. Oleh karena itu, orang-orang salih terdahulu itu sangat memuliakan bulan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban ini bulannya Syahrul Qura, bulannya para pembaca Al-Quran, bulannya ahli ahli Quran. Jadi kalau di sini ada ahlul Quran, bulan Sya'ban ini bulannya ahlul Quran, bulannya pembaca Quran. Biasanya orang-orang soleh di zaman dulu itu ketika bulan Sya'ban, sudah masuk bulan Sya'ban, para ulama di zaman dulu, mereka tutup toko-toko mereka dan mereka mengkhususkan hari demi hari untuk membaca Al-Quran. Di bulan Sya'ban mereka sudah mulai meninggalkan kesibukan dunia untuk membaca Quran dan bersiap-siap masuk pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, memperbanyak baca Quran, baca. Bulan Sya'ban, Syahrul Qura. Juga diminta untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti yang kita tahu ya teman-teman semua, jadikan Al-Quran sebagai sebuah kebiasaan dan teman-teman gelisah kalau teman-teman meninggalkannya. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya memiliki target dalam membaca Al-Quran atau dalam menghafalkan Quran dan memiliki guru atau partner atau kelompok yang bisa sama-sama memperbaiki bacaan Quran teman-teman atau mendengarkan hafalan Quran teman-teman. Itu harus. Kalau teman-teman di sini yang umum bukan teman-teman santri Maskan Hufaz, di Maskan Hufaz itu ada program namanya Bilmas, bimbingan luar Maskan. Itu cuman 45 menit satu pertemuan. Setidaknya teman-teman punya guru. Jadi one on one, satu orang belajar sama satu guru di Maskan Hufaz online. Jadi teman-teman kalau misalnya belum punya komunitas atau belum punya teman setoran atau belum punya guru, teman-teman bisa tetap di rumah online setoran atau belajar Qur'annya di Maskan Hufaz, ada programnya. Kenapa? Itu penting karena kalau teman-teman sendiri, pertama teman-teman akan jatuh dalam kesalahan membaca. Kedua, teman-teman akan malas. Kalau teman-teman nggak punya target hafalan, teman-teman akan malas dan teman-teman akan santai-santai dan lalai untuk bersama dengan Quran. Tapi kalau teman-teman punya target, seperti teman-teman sekarang ini, ada ratusan para penghafal Quran di sini bergabung, mereka tinggal di pondok dan teman-teman punya target sehingga teman-teman hari-harinya sibuk dengan Quran. Tapi beda sama orang-orang yang nggak punya guru, nggak punya partner murojaah, nggak punya kelompok Quran, maka dia akan santai-santai saja nggak punya target. Nah, hendaknya di bulan suci Ramadan teman-teman mentargetkan teman-teman mau khatam Quran minimal berapa kali khatam secara membaca misalnya. Setelah itu teman-teman yang lagi ngafal boleh dengan ziyadah hafalannya. Tapi untuk teman-teman umum yang di luar Maskum Hafaz, teman-teman mentargetkan mau berapa khatamnya. Setidaknya mungkin satu kali atau mungkin dua kali, harus lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, dilatih dari bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan Syahrul Qura, bulannya para pembaca Al-Quran. Ketiga, apa yang bisa teman-teman lakukan di bulan Sya'ban? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya ayat tentang anjuran bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, dari surah Al-Ahzab ayat 56. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biasakan kalau teman-teman menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad saja. Biasakan kalau menyebut nama Nabi Muhammad, teman-teman harus sambung dengan Nabi Muhammad SAW dan teman-teman juga harus jawab dengan salawat kembali ya. Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi, Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi
Salah satu yang ya sebenarnya ini tidak harus di bulan Sya'ban, bisa di berbagai macam bulan, berbagai macam waktu. Tapi teman-teman perbanyak lagi di bulan Sya'ban itu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Uh, Berikutnya, yang keempat, apa saja yang teman-teman bisa lakukan di bulan Sya'ban? Sebenarnya di bulan-bulan lain juga, tentu saja memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha gitu. Jadi uh, perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apalagi? Semua amal-amal saleh, apapun. Misalnya apalagi yang kelima misalnya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah lisannya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Apalagi yang keenam misalnya sholat sunnah. Nanti ketika bulan Ramadan kita ketemu dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai nggak sholat tarawih. Bisa sholat tarawih di masjid, bisa sholat tarawih di rumah. Asalkan jangan meninggalkan sholat tarawih. Memperbanyak sholat-sholat sunnah itu sebagai latihan untuk nanti teman-teman sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Nah, sholat-sholat sunnah, teman-teman baca apa yang teman-teman hafalkan, ya kan? Salah satu cara supaya kita bisa lancar dalam hafalan kita adalah kita baca dalam sholat-sholat kita, atau kita baca dalam sholat-sholat sunnah kita. Sholat-sholat sunnahnya apa aja? Ya, diperbanyak. Qiyamul lailnya diperbanyak untuk latihan di bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Memperbanyak zikir kepada Allah SWT dan amal-amal saleh lainnya. Kenapa? Balik lagi sebagaimana hadis tadi bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah SWT. Maka kata Rasulullah, aku senang pada saat amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Jadi perbanyak amal-amal salih, silakan misalnya salat rawatibnya, qabliyah ba'diyah kah, atau salat duhanya kah, tahajudnya, salat hajatnya, salat tasbih misalnya, atau salat taubat misalnya, dan lain-lain. Sholat witir misalnya gitu. Kemudian memperbanyak sodakoh, memperbanyak sodakoh. Apa sih peristiwa yang ada di bulan Sya'ban? Ada kejadian apa sih di bulan Sya'ban? Setelah tadi kita bahas ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, kemudian tadi kita bahas mengenai nisfu Sya'ban sedikit ya. Kemudian sekarang kita bahas mengenai apa sih peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama adalah perubahan kiblat.